lagi di podcast Saturday Night Story di episode yang ke-7. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang berbeda, sedikit berbeda, dengan narasumber yang sangat amat keren dan juga sedikit berbeda dari yang lain. Jadi kita mengundang Pak Yusuf kan. Pak Yusuf ini sebagai satpam di Smartgo. Nah, Pak Yusuf boleh kenalin diri dulu Pak? Baik, saya nama panjangnya aja ya kan, ya, banyak yang tahu okay. kan. Di sini tulisannya kan Yusuf N. N-nya apa tuh Pak? Nurifai. Oh, Nurifai. Panggil Pak Fai gimana Pak? Buat tuh, kayak bakul sate. Aduh. Oke, Pak Yusuf. Saya nama itu Yusuf Nurifai. Saya mengabdi ya udah 2 tahunan sih di sini itu. Saya jadi satpam dari dulu ya satpam sampai besok-besoknya juga satpam. Satpam forever. Oh iya. Berarti kita masuknya bareng loh Pak. Berarti kalau 2 tahun lalu saya masuk kelas 10, Pak Yusuf jadi satpam. Ya, waktu itu saya juga bingung, ini kok banyak siswa keluar masuk siapa ya? Ternyata kelas 10. Iya Pak. Berarti kita satu angkatan. Iya Pak. Aduh. Nah, dari Pak Yusuf sendiri sejauh ini nih Pak, 2 tahun nih nyaman gak sih Pak? Terutama kan kalau awal-awal mungkin ketemunya itu aja Pak, mungkin anak-anak yang sering ke sekolah karena online kan Pak. Nah kalau sekarang kan udah ketemu banyak nih Pak. Nah perbedaannya apa nih Pak dari yang offline sama yang online? Lebih ribet yang mana Pak? Sama aja sih. Sama aja uniknya. Oh, gimana tuh Pak? Gimana? Masalahnya kalau saya melihat ya, saya kan pernah di salah satu sekolah yang saya sebutin, sebuah sekolah. Oke. Dan saya melihat beberapa sekolah di tempat dekat saya, rumah saya itu. Saya kan tinggalnya di Bantul ya Mbak ya. Nah itu di sini itu sangat unik. Uniknya gimana tuh Pak? Jadi gini, saya kadang sampai sama teman saya itu kadang itu loh, seperti ini anak-anak kok ya betah, sampai malam. Gitu. Apa nggak takut? Tapi kayaknya biasa udah ya. Iya, udah terbiasa sama Smartgo ya Pak. Terus sampai apa ini anak-anak coba kalau kayak SMA yang dulu saya jaga itu ya, itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya gimana tuh Pak? Biasalah kan SMA itu kan. Terus ada yang nggak tahu ngelemparin apa, aduh. Yang kena juga satpamnya pernah. Terus ada yang sampai ya kayak model-model zaman jahiliyah ya. Model-model SMA pada umumnya. Lah ini saya mendarat di sini kok begitu unik dan menyenangkannya gitu loh. Situasinya sangat amat senang. Terus siswa-siswanya juga ramah-ramah, sama yang lebih tua juga menghormati. Itu saya senang banget kayak gitu itu. Yaitu jadi banyak yang menghormati untuk orang tua, satpam juga dihargai. Yaitu saya benar-benar terima kasih sekali kepada teman-teman. Berarti Smartgo ini termasuknya tentram ya Pak, aman damai. Malah saya kadang bingung ini kok nggak ada yang lemparin ya. Kulturnya mau tolong gitu loh, cari musuh sebentar sehari 2 hari aja gitu loh. Jadi satpam dilemparin gitu loh. Nah, berarti sukanya tuh berarti banyak kan Pak? Berarti ya siswa-siswanya ramah nih. Iya ramah. Kalau dukanya apa sih Pak? Dukanya? Iya. Dukanya kayaknya ya minim sih ya. Dukanya apa ya? Ya kadang wah gak enak ini. Enggak apa-apa. Kadang kan kita ada peraturan ya dari atas ke bawah. Ada peraturan yang harus kita laksanakan. Sedangkan kadang juga kita juga nggak enak gitu loh, siswa kan butuh kreativitas. Kalau saya sih mikirnya yang penting positif ya, dan banyak guru-guru juga kadang mendukung kita mendukung siswa juga positif. Cuman kan peraturan itu kembali ke masalah peraturan itu loh. Jadi kita teman-teman juga kan banyak yang merasa antara ya dilematis gitu loh. Bingung antara, antara mau menerapkan peraturan atau itu. Kadang kalau secara pribadi sih saya malah merasa senang ya. Bayangin saya dulu ya di SMA yang satu, kalau nggak ditimpukin musuhnya itu, kalau enggak ya sunyi, senyap, nggak ada siapa-siapa. Kalau sini kan sampai jam 9 aja kadang ada orang lewat, ada yang itu, ada yang nongkrong dan lain sebagainya itu. Nah kalau menurut Pak Yusuf tuh tentang siswa-siswa yang sampai malam itu gimana sih tanggapan Pak Yusuf? Apakah kayak saya pribadi khawatir? Iya khawatir. Kalau saya pribadi asal masih dalam kontrol ya, karena ada beberapa itu kan malah saya pribadi nih ya, bukan atas nama sekolah atau apa.
kadang kemarin sih ada siswa itu yang orang tuanya datang, Pak ini saya mau jemput anak saya tapi kok enggak, tapi kegiatannya di luar. Loh gimana Bu, kan biasanya kegiatan di sini. Nggak tahu ini apa, acara apa gitu. Nah, itu yang saya sayangkan di situ. Sebenarnya kalau saya pribadi nih ya, nggak masalah sih, di sekolah kan ada pengawas, misalnya satpam dan lain sebagainya kan bisa melihat gitu. Jadi oke, fine aja nih ya Pak. Fine aja kalau saya sih. Nih Pak Yusuf nih deket gak sih Pak, menurut Pak Yusuf sendiri ya, sama siswa-siswa yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, menurut Pak Yusuf termasuknya deket atau biasa aja atau gimana nih Pak? Ya kalau secara emosional kadang merasa dekat, kadang juga sering ngerjain. Namanya siapa itu? Moza, wih. Itu. Pernah ini gak sih Pak kayak apa ya? Kan tadi pernah nih ngejailinnya tuh dalam bentuk apa sih Pak biasanya? Kalau ya, misalnya sesuatu atau ya misal kayak mau pulang nih terus kayak dicegat-cegat dulu, ditanya-tanyain dulu gitu, sering nggak sih Pak? Kayak bercanda dulu. Oh ya kadang saya yang mencandain, terutama kalau malam-malam itu nggak pulang-pulang, kenapa kalau terlambat juga kan? Kadang terlambat juga saya yang nanyain, ini kok terlambat gimana? Ada ya banyak sih, siswa kelas 10 ya ada, kelas 11 ada, bahkan kelas 12 juga ada. Aduh, siapa tuh ya? Ada lah. Ada lah. Nah, terus kalau Pak Yusuf ini kan biasanya kalau Satpam itu menjaga lingkungan sekolah. Yeah. Selain menjaga lingkungan sekolah tuh tugasnya Pak Yusuf dan teman-teman tuh gimana sih Pak? Apa aja? Kalau kita rutinitasnya pertama menjaga lingkungan sekolah, termasuk lalu lintas dan lain sebagainya itu kan. Terus yang kedua juga masalah keamanan sekolah. Kadang kan kita sampai maghrib, terus malamnya juga kan kita kontrol gitu keliling sekolah. Terus ngunci pintu juga, ngecek kalau ada yang belum terkunci lagi. Terus lihat paling belakang gitu kalau ada ya tapi alhamdulillah selama ini aman gitu. Cerita paling mengesankan di Semago ini apa Pak? Paling mengesankan apa ya? Soalnya tiap hari itu mengesankan terus perasaan. Yang paling diingat paling terus itu apa ya? Ya semuanya kayaknya mengesankan ya, kayak waktu ya banyak sih, waktu itu jaga di TBY itu. Oh kan, iya ya. Pak, itu waktu lagi pada ada event-event banyak gitu ya, ya Pak? Ya itu kan asik sampai malam Iya. sama mahasiswa gitu kan. Terus waktu pramuka ya, sahabat ya Pak. Itu saya paling mengesankan di situ. Gimana Pak, gimana? Waktu itu kan jam 2 malam ya. Oh iya. Tak pikir kan mau selesainya itu besoknya istilah dulu, ternyata bener-bener semangatnya ya siswa sini itu jam 2 malam itu datang, nah, truk semuanya muncul, terus pada ngutang-ngut, pada tergelepar, sampai ada yang menggelepar di dekat lobi itu kan. Oh iya. Saya kan kasihan juga kan khawatirnya kan di sini ada ya ular atau apa kan di bawah, soalnya terus saya bangunin, saya suruh pindah gitu. Tapi bagus semangatnya teman-teman di sini. Ada cerita horor nggak sih Pak? Katanya kan Semago nih horor nih, banyak banget serem-seremnya tuh Pak. Apalagi tuh katanya bagian belakang, bagian sanggar situ, kantin. Nah kalau dari Pak Yusuf nih yang udah berpengalaman 2 tahun jaga terus di Semago, ada nggak sih Pak cerita horor? Itu pengalaman supranatural ya, yeah, kalau yeah. katanya. Ditanyain Ya nggak tahu banget, sih itu masalah apa namanya, ya cuman bayangan saya sendiri atau apa ya. Saya pertama perkenalan itu waktu saya pertama di sini gitu, terus di masjid itu tampak ada orang tua warna putih sholat gitu. Itu jam berapa tuh Pak? Oh, yang jelas bukan pas prime time-nya siswa-siswa lagi beraktivitas, aman. Itu jam-jam 12 malam gitu. Terus yang kedua, yang paling lucu itu, saya mengira itu salah satu guru di sini itu datang gitu. Itu malam juga Pak? Enggak, sore kalau itu. Sore. Dan sering kejadian ternyata. Saya tanya sama teman yang lain gitu. Jadi ada guru di sini, tapi dia biasanya kan kalau guru ramah gitu, mau Pak atau apa gitu, itu masuk aja. Terus kan
saya bilang sama yang biasa ngunciin itu, Pak ampun jangan dikunci dulu, soalnya ada guru mana, terus saya cari, ternyata nggak ada. Tapi bapak kan itu waktu saya masih baru kurang dari setahun di sini, terus Pak itu bilang sama saya, oh itu udah biasa dari dulu ya sering gitu. Oh iya nggak apa-apa. Tapi terus, pertama kali itu Pak Yusuf takut gitu atau kayak kaget atau heran atau gimana Pak? Enggak sih, saya kan udah biasa nih. Saya sering udah berpengalaman di luar dari sini juga udah biasa kan, kita jaga malam dan iya. Tapi pernah nggak ada masalah. Diceritain guru-guru atau siswa kayak, Pak saya tuh pernah kayak gini-gini loh Pak, pernah diceritain gitu nggak Pak? Cerita dari murid, misal kayak Pak saya tuh pernah lihat ini yang cerita horor gitu. Kalau dari murid sih nggak ada sih, pernah tanya, malah saya bilang Mas hati-hati loh di sana, nggak ada apa-apa Pak. Oh ya. Pemberani semua ya orang-orang semua. Kalau guru sih dulu katanya pernah ada, tapi ya cerita dari guru sih dulu ada, tapi itu bukan yang dari sini, dari luar. Oh iya. Kalau dari Pak Yusuf kan udah 2 tahun, udah ketemu berbagai macam tipe murid-murid, ada yang bandel, ada yang selalu datangnya pagi banget. Nah, dari Pak Yusuf sendiri tuh paling nggak suka atau paling sebel gitu kalau ketemu tuh siswa yang gimana sih Pak? Nggak ada sih, semua di sini itu siswa saya anggap anak-anak saya sendiri itu lucu-lucu. Nggak ada benar. Nggak ada ya Pak? Lucu-lucu isinya. Kalau yang jahil deh Pak, yang jahil, yang ngeyel, kadang kalau misalnya Pak Yusuf bercanda itu malah bercandain balik gitu. Banyak kalau kayak gitu. Tapi saya anggap lucu-lucu, nggak ada yang gitu. Ada nggak sih Pak yang ini kita rahasia kita aja ya guys. Ada nggak sih yang telat nih Pak? Tapi kayak aduh Pak, saya masuk dong Pak gitu, ada nggak sih Pak? Banyak. Nah itu yang gimana nih? Tanggapan Pak Yusuf gimana nih Pak? Iya. Siswa kayak ya tetap, walaupun itu ya saya juga nggak terus gimana ya, tetap saya arahin untuk ke ruang guru, untuk ke itu minta surat izin silahkan. Pernah yang dilolosin nggak Pak? Gimana? Dilolosin gitu kayak ya udahlah sekali-kali. Kalau selama saya yang jaga ya maaf banget ya. Jadi terpaksa nggak dilolosin. Jadi kalau misalnya selain Pak Yusuf mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Mungkin dibolehin kalau selain sama Pak Yusuf. Ada yang lebih galak loh. Oh, iya loh Pak. Aduh. Siswa banyak yang tahu itu. Nah kalau misalnya tadi kita udah ceritakan Pak banyak nih suka-sukanya. Kebanyakan suka ya Pak. Iya. Kalau kendalanya jadi Satpam di Semago selama kurang lebih 2 tahun ini apa sih Pak? Kendalanya itu ya nggak ada sih, itu kendala waktu kadang. Waktu, jadi kan saya juga kadang kan ada kegiatan apa-apa gitu, kadang tapi alhamdulillah sekarang ini udah bisa saya atur semua waktu. Awal-awal itu saya kendala waktu karena kadang kan jam sekian kalau satpam kan shiftnya beda-beda gitu. Waktu awal-awal saya kena kendalanya di waktu itu. Tapi sekarang udah enggak sih, udah. Pak Yusuf seringnya dapat shift apa Pak? Pagi ya sama atau? semua kan, kalau satpam kan gilirannya itu jadi 8 jam ya. Ada hari pertama itu pagi, terus sore, jadi jam 6 sampai jam 2 nanti sampai jam 10 malam sampai jam pagi jam 6-7. Paling seru tuh kalau pas siang, biasanya kalau siang kan pada pulang nih Pak, baru pada pulang rame nih dari parkiran, atau pas pagi-pagi baru pada datang kebut-kebutan ngejar waktu, itu lebih rame dan lebih susah ngaturnya kalau pagi atau siang Pak? Paling asik ya? Iya paling asik deh. Paling asik itu malah sore, pas guru udah pulang. Loh, kenapa itu Pak? Kan kita sama-sama enak. Oh, iya. Jadi sama-sama kita nggak terlihat, nggak ada yang mantau, nggak ada yang itu. Ya tapi sebagai siswa juga di-approve ya teman-teman. Sebagai siswa juga seru loh kalau udah sore baru balik tuh kayak siswa juga kan ngerasa bebas gitu kan. Udah kita juga gitu, gak ada yang ngawasin kan Pak. Udah kayak halo Pak gitu. Nah pesan dari Pak Yusuf buat siswa-siswa Semago nih yang baru masuk, yang udah mau lulus atau yang OTW kelas 12 gitu, pesannya nih Pak. Kalau saya pesannya sih pertama ya baik-baiklah, berkegiatan itu bagus, tetap konsisten dengan kegiatan seperti ini. Saya senang sih kreatif. Siswa di sini tuh paling kreatif. Semasih saya lihat itu, nggak ada yang istilahnya
sampai cari musuh atau apa, itu bagus banget, saya acungin jempol. Yang kedua ya konsisten dalam belajar juga, kan banyak yang udah terlanjur sampai terlanjur seneng kegiatan gitu, jadi belajarnya. Saya sering mantap beberapa anak gitu, kadang juga saya nggak saya peringatkan gitu, saya cuma bilangin gitu, ini udah belajar belum, belum gitu, sering. Nggak apa-apa, kreatif banget, saya acungin jempol kreatif, cuman belajar yang ditinggalkan. Jadi terharu saya Pak. Nih saya sebagai salah satu siswa yang sering mondar-mandir waktu masih online, juga sering keluar masuk sekolah, juga mewakili siswa-siswa Semago juga. Makasih buat Pak Yusuf dan teman-teman sama-sama yang tiap pulang sekolah juga selalu ngasih jalan biar kita bisa pulang dengan aman gitu kan Pak. Terima kasih, sama-sama juga. Makasih juga buat Pak Yusuf yang udah ngamanin sekolah gitu. Kalau malam-malam serem ada lihat Pak Yusuf lagi jalan-jalan, ada Pak Yusuf gitu. Jadi nggak takut ada temennya gitu kan Pak. Pokoknya aman lah. Aman. Kalau misalnya mau surprisein temen, aduh nggak bawa korek api ke pos satpam gitu. Aduh Pak mau nitip yang korek api itu. Oh iya. Terus kalau misalnya kayak lagi bawa barang banyak, Pak nitip dulu ya Pak. Itu ya jasanya Pak Yusuf sama teman-teman satpam yang lain. Terima kasih juga. Pesan-pesan dari Pak Yusuf juga udah, dari kita juga makasih banyak buat Pak Yusuf dan teman-teman. Semoga jangan lelah ngadepin kita. Siap. Jangan pokoknya capek-capek. Tetap semangat, tetap kerjasama. Jangan capek-capek kalau misalnya ada yang telat, terus aduh Pak Yusuf boleh masuk nggak Pak? Ya maklum Mbak, kalau kadang 7 itu gerbang udah kita tutup. Kadang kan jegal ya. Maaf banget itu, soalnya ya itu kembali ke peraturan gitu. Sebenarnya kita juga pengen dibuka lebar-lebar terus saja gitu. Tapi kan peraturan udah ada, terus juga kan daripada telat juga nanti guru kasihan juga yang itu kan. Untuk belajar juga jadi ketinggalan dan lain sebagainya. Ya berarti jangan lupa buat berangkat pagi ya teman-teman, biar tidak menyusahkan bawa kita yang tercinta ini. Oke, mungkin sekian dulu ya Pak. Ada pesan terakhir gitu Pak? Saya kira pokoknya Semago tetap hebat, siswa-siswanya hebat. Saya salut. Oke Pak. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini. Makasih banyak buat Pak Yusuf dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Semoga kapan-kapan kita bisa ngundang Pak Yusuf lagi atau teman-teman yang lain untuk cerita yang lebih horor, lebih mengesankan lagi. Amin. Okay. See you next time. Dadah di episode selanjutnya.